Mbak Korla enak kerja di Jerman apa di Jakarta? Oke, Mbak Korla, oke. Menurut Mbak sih ya, kalau menurut Mbak ya, menurut ini manggil Mbak cocok ya. Kalau Mbak sih biasa aja sih. Kalau Mbak sih lebih enak kerja di Jerman, karena kalau di Jerman tuh kan semuanya terlihat hasil kerja kita tujuannya kemana. Setelah kita kerja kita dapat gaji, dari gaji kita udah dipotong untuk pajak, untuk asuransi kesehatan, untuk ansir untuk tabungan masa tua yang namanya rente, namanya pensiun. Jadi kalau untuk menurut Mbak ya, Mbak lebih suka kerja di Eropa. Kalau di Indonesia itu kan kita nggak tahu, kita bayar pajaknya kemana larinya gitu. Terus nggak ada maksudnya asuransi kesehatan yang untuk diri kita ada pun Bunda nggak tahu apa ada atau nggak. So sorry ya, jadi Mbak Korla tuh nggak tahu banget. Tapi kalau menurut Mbak, di Jerman itu lebih nyaman. Kenapa? Semuanya terjamin, semuanya benar-benar terjamin. Jadi Mbak yakin kalau Mbak kerja di Eropa itu, di Jerman khususnya, nggak, kita kerja juga walaupun kita capek, kita tahu hasilnya, kita tahu endingnya, kita tahu belakangnya. Oh ternyata selama gue kerja inilah gue dapatkan uang semua ini. Bunda ke dokter cuma bayar 10 euro. Satu contoh, misalnya Bunda sakit nih, tiba-tiba Bunda dikasih resep ke dokter gitu, tiba-tiba Bunda nggak mesti bayar di apotek gitu. Kenapa? Karena udah ada, nggak tahu bisa nggak bayar. Kalau misalnya Bunda, misalnya ini ada resep dari dokter gitu, tiba-tiba Bunda nggak bayar, berapa harganya? Nggak bayar katanya. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ya itulah, mungkin sistemnya itu yang Bunda nggak tahu. Mungkin dari uang Bunda yang selama Bunda bayar di setiap dipotong dari kerjaan Bunda gitu. Jadi kalau ditanya Mbak lebih suka kerja di mana, aku lebih suka kerja di Jerman karena terjamin. Aku mau Indonesia itu seperti Jerman, sistemnya. Aku mau. Nggak apa-apa kita meniru dan meniru dan mencoba untuk bersama dengan negara-negara seperti Jerman. Ini kan negara yang udah maju, sangatlah maju, modern, edukasi, dan Jerman itu kan negara yang mempedulikan masyarakatnya, negara yang manusiawi, memanusiakan gitu loh. Jadi nggak ada di Jerman tuh yang orang kerja sia-sia gitu, nggak ada. Jadi nggak ada kerja sia-sia di sini kerja apapun semuanya bermanfaat, semuanya akan terlihat gitu loh. Oke, apalagi sayang, nanya apa lagi sama Mbak? Susah kali sih disamarkan nama apa nih. Kalau tinggalnya suka di Jerman apa di Indonesia? Kak, jangan kakak lagi lah. Kok kakak pula? Udah Mbak aja cantik Mbak, nggak usah kakak. Kok kakak pula? Jangan Mbak, jangan kakak dong, Mbak dong. Kakak nggak pantas. Udah Mbak aja. Mbak itu sangat terhormat. Mbak itu kayak pegawai kantor gitu. Mbak aja, jangan manggil kakak. Medan kali. Mbak aja, Mbak Korla gitu. Aku ganti ya. Kalau tinggalnya suka di Jerman apa di Indonesia Mbak? Untuk aku tinggal. Oke, kalau aku ditanya ya, aku Mbak Korla lebih suka tinggal di Eropa. That's why. No comment. Aku suka tinggal di Eropa. Kenapa di Eropa? Karena aku tenang, nyaman. Walaupun aku sedih, terkadang aku sendiri. Kadang aku cuma bicara sama siapa aja yang bisa aku ajak bicara, termasuk barang-barang Mbak yang di rumah ini, termasuk anak Mbak kucing 2 orang ini, atau Mbak ngomong sama lampu. Aku terbiasa ngomong sendiri karena aku memang menganggap semua yang ada di rumahku ini adalah sahabatku dan anakku. Sekalipun itu WC ya, walaupun itu toilet ya, kamar mandi, toilet, tempat sampah ya, remote TV, pokoknya semua yang ada di sini itu akan aku ajak bicara. Kalau misalnya menurut aku nggak bagus, aku akan tegur gitu. Apalagi takut banget Mbak Kunti berdatangan buat nemenin. Oh, Alfat gini. Alfat, aku jelaskan ke kamu ya. Mbak kasih saran buat kamu. Hantu itu sebenarnya ada pada dirimu sendiri. Kalau kau merasa takut, maka kau akan merasa selalu takut. Kalau kau merasa berani, maka hantu itu gak akan berani menyamperin kamu. Aku selalu sholat di ruangan ini.
Walaupun aku sholat malam, kadang-kadang lampu nggak aku hidupkan. Kadang-kadang aku sholat dengan gelap-gelap, tanpa lampu, tanpa cahaya, cuma cahaya langit gitu. Jadi kadang-kadang aku sholat pun tidak ada cahaya apapun kecuali cahaya bulan. Bahkan kalau misalnya menjelang subuh, tidak ada aku hidupkan satu lampu. Jadi aku sholat pun di gelap-gelap. Dan aku terbiasa dengan suasana gelap. Di Jerman itu sangat jarang sekali lampu dihidupkan 24 jam. Kenapa? Kita menghemat biaya. Makanya kalau di Jerman tuh banyak orang kalau udah nonton TV itu cuma lampu semua dimatiin, cuma lampu TV doang hidup. Lampu digunakan hanya untuk makan bersama atau sekedar untuk ngobrol sebentar, tapi terus itu dimatikan dan tidak ada yang bercahaya ya. Jadi lampu itu hanya dihidupkan saat-saat orang pulang kerja mau makan keluarga. Setelah makan semua lampu dimatikan sampai 24 jam. Oke gitu ya. Jadi kita gak perlu takut hantu karena hidup kita udah digelap-gelap. Hantu gak akan berani mendekatin saya karena Mbak Cynthia atau Mbak Korla ini orangnya berani banget sama hantu. Kuntilanak sekali gini aja langsung minggir. Kuntilanak gak akan berani mendekati Mbak karena dia cemburu. Apa ini? Bun dukung puji Arab nggak tahu aku. Nggak, kau jangan yang aneh-aneh. Aku nggak mau ya. Sorry. Maaf ya sayang. Apa ini maksudnya? Batalkan. Apa itu? Kenapa aku naikkan pula ini komennya kayak gini? Apa itu? Cece mau nggak jadi presiden di Indonesia dan setuju nggak, Ce? Nggak, aku nggak akan pernah mau jadi presiden. Presiden itu sangat kerjaan yang sangat rumit dan sulit dan siap dihujat atau dicelah kepada rakyatnya jika tidak sesuai dengan pendapatnya. Karena netizen sekarang ini perlu dikritik. Dan kritikan itu belum tentu cocok buat diri saya. Dan ketika saya memutuskan suatu masalah dan belum cocok dengan rakyat, maka saya siap dihujat. Saya nggak mau hidup saya nggak mau hidup banyak masalah ya. Masalah saya aja masih banyak. Ngapain jadi presiden? Terlalu banyak masalah. Tidak bermimpi jadi presiden. Mau ngapain jadi presiden? Mau ngejar kekayaan? Kalau niatnya memang bagus, ingin mau stres ya silahkan ya. Tapi maaf Mbak gak mau, Cece gak mau cowok ya Mbak. Buah CH. Ini apa ini? Mbak Korla, gimana pandangan Mbak terhadap Kalimantan? Mbak Korla, gimana pandangan Mbak terhadap Kalimantan? Aku gak tahu masalah apa sekarang di Kalimantan, Naila Mutia. Ada kasus apa? Aku nggak sampai ke sana melihat suatu berita, jadi nggak tahu masalah apa. Mbak Korla, gimana tanggapan Mbak terhadap Kalimantan? Aku nggak tahu Kalimantan kenapa rupanya. Aku nggak dapat berita. Apa yang sedang berkibar? Mbak, mahal makanan di Indonesia apa di Jerman, Mbak? Aku rasa makanan di Jerman itu lebih murah daripada Indonesia. Kenapa? Oke, aku akan uraikan pertanyaanmu satu persatu. Sebenarnya makanan Indonesia itu harusnya lebih murah daripada Jerman. Kenapa? Karena Indonesia itu semuanya nggak terlalu banyak yang impor, ya. Semuanya kita punya. Sayur, kangkung itu semua udah ada di Indonesia. Kenapa mesti mahal? Cabai-cabean, bawang-bawangan kenapa mesti mahal? Karena nggak ada yang impor. Udah itu satu. Kedua, beras kenapa mesti mahal? Minyak kenapa mesti mahal? Itu aja satu. Kalau di Jerman kenapa semua serba murah padahal semuanya impor? Karena mereka tidak mencari kekayaan, tapi mereka mencari ketenangan dan kesejahteraan rakyat. Itu paling penting. Jadi masyarakat Jerman ini harus bisa makan. Itu paling penting. Karena kalau makanan mahal mereka susah untuk beli gitu. Kalau di Jerman ini semuanya murah, minyak murah, apa-apa murah, setara. Contoh misalnya, Bunda gaji, taruhlah aku gaji 1.000
500. Aku bayar rumah itu 500. Total semua sama internet segala macam 700. Sisa duitku tinggal 600. 600 itu 100 euro. Aku sisihkan 500, aku ambil 100 euro. 100 euro ini aku udah ada beras aku udah beli. Ya. Kalau aku mau tiap hari makan kalau aku mau tiap hari beli beras tuh nggak mungkin. Beras aku beli aja itu untuk per bulan. Untuk per bulan, untuk per 3 bulan. Aku ambilnya yang 10 kilo atau 20 kilo. Udah, kita nggak usah bahas beras. Beras sudah ada. Minyak itu paling murah 2 euro 50 sen atau 2 euro ada. Udah, dari 100 ini aku sisihkan lagi 50. Aku pakai cuma 50. Aku beli bawang itu dapat 5 euro. Bawang 5 euro. Udah tersisa buat 5-6 hari. Cabai udah bisa tersisa buat 4-3 hari. Bawang 5 euro. Cabai taruhlah 5 euro. Ikan mau berapa? 1 kilo, 1 ekor ya. Cuman 4 euro. Nah, 4 euro. Udah 15 euro. Apalagi mau beli sayur-sayuran murah meriah cuma 1 euro 2 euro. Udah nggak banyak. Nggak banyak di sini. Nggak banyak sayang. Nggak boros kita di sini. Nggak boros. Bunda makan aja untuk orang 5 bukan untuk orang 1. Apalagi sayang. Capek aku naik kayak gitu, muak aku. Mas Korla, gimana pendapat dengan jati dirimu, Mas Korla? Jati diriku kenapa rupanya? Kau pertanyakan dengan jati diriku. Kenapa dengan jati diriku? Kau panggil aku Mas. Emang kau punya bukti kalau aku punya Kenti? Kau punya bukti aku terlahir memiliki jiwa laki-laki? Alicia Airlines, kau mau menjatuhkan derajatku? Nggak malu pada diri kau? Kau ingin mempermalukan aku? Ya, kau ingin mempermalukan aku. Kenapa dengan jati diriku? Kenapa dengan jati diriku? Kenapa kau mesti repot dengan jati diriku? Aku aja gak repot dengan jati diriku. Tiap hari aku gembira dan happy. Kenapa dengan jati diriku? Kenapa dengan jati diriku? Gak masalah dengan jati diriku. Kenapa kau yang repot? Aku aja yang punya jati diri gak pernah repot dengan jati diriku. Kenapa? Kenapa kau repot dengan jati diriku? Kenapa dengan jati diriku? Tidak perlu ku khawatirkan dengan jati diriku. Apa yang ku khawatirkan dengan jati diriku? Apa yang terjadi pada diriku semua udah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Paham? Paham? Makanya belajar agama, belajar mengaji. Jangan belajar cuman mengurusin jati diri orang. Belajar agama, ya. Terimalah apa yang sudah Tuhan ciptakan pada dirimu. Apapun yang terjadi pada dirimu, sekalipun kau cacat, sekalipun kau bisu, sekalipun kau tuli, sekalipun kau budak, sekalipun sarap, sekalipun gila, sekalipun fisikmu gak sesuai dengan yang kau mau, sekalipun perasaanmu gak sama dengan perasaan yang lain. Kenapa? Kecuali itu kau buat-buat dengan tingkah laku kau yang sendiri. Kau butakan matamu sementara matamu tidak buta. Kau bisukan mulutmu sementara kau tidak bisu. Itu yang kau buat tipu-tipu dalam hidupmu. Jati diri saya apa adanya sayang. Bagaimana saya terlahir di muka bumi, seperti itulah diri saya. Bagaimana karakter saya, itulah karakter saya. Tidak perlu dalam hidup berdrama. Tidak perlu dalam hidup berpura-pura. Tidak perlu. Ya, hiduplah apa adanya. Biarkan orang bicara tentang saya. Oh, Bunda Korla itu bodoh dan tolol, pikun dan segalanya, biar emang itu saya. Hidup gak perlu dengan sibuk-sibuk dengan jati diri. Bagaimana jati dirimu? Jati diri saya seperti saya ini. Apa yang kau lihat? Wanita atau lelaki? Tanya pada dirimu sendiri, jangan tanya pada saya. Kalau tanya pada diri saya jawab diri saya perempuan. Paham kau itu? Paham? Kau tanya pada dirimu, ada apa dengan jati diri seorang Bunda Korla? Tanya pada dirimu. Kalau tanya kepada saya akan jawab, jati diri saya perempuan. Begitu saya lahir,
Saya sudah perempuan. Saya berbicara seperti ini di mana saja saya berada. Di keluarga saya, di keluarga kandung saya, di keluarga angkat saya, di teman-teman sekolah-sekolah saya, bahkan di tetangga-tetangga saya. Ya, individual ini sudah ada dari lahir dan gak perlu dirubah-rubah. Kenapa? Kenapa? Tidak perlu drama dalam hidup. Yakinkan bahwa ini bukan pemberian saya, tapi ini sudah semula jadi pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Udah, gak usah khawatir. Wallahu alam ketika kita mati. Ya, saya gak sudi badan saya disentuh lelaki. Ya, jadi gak usah mikirkan jati diri saya, pikirkan jati dirimu. Bagaimana dengan matimu? Gak usah pikirkan mati orang. Bagaimana dengan kehidupan kau di masa tua? Jangan pikirkan kau, jangan pikirkan orang, pikirkan dirimu. Bagaimana matimu nanti ketika kau diangkat ke kuburan? Bagaimana kau mati ketika kau menghadap sama Allah? Sayang, saya kasih sedikit ceramah buat kau. Allah Maha membolak-balik setiap hati hambanya. Dan Allah Maha menciptakan diri kita di dalam benih seorang ibu. Allah Maha menciptakan diri kita di dalam kandungan seorang ibu. Maka Allah ketika menciptakan apa yang ada pada diri kita, ketika udah terjadi, maka itulah diri kita. Kenapa? Kenapa? Pimplang, bimbang, ragu. Gak usah hidup, mati sekalian. Ya, tekunkan, tekadkan dalam diri kita. Apa yang sudah menjadikan keputusanmu, lakukan yang terbaik dalam hidup. Begitu ya. Belajar dewasa dalam diri sendiri. Ya, belajar dewasa. Paham kau? Paham? Seorang Bunda Kola tidak pernah memikirkan jati dirinya sendiri. Karena menurut aku itu tidak penting. Yang penting bagaimana aku menghadap Tuhan. Bagaimana aku berperilaku baik terhadap hamba-hambanya. Bagaimana aku menyayangi dan mengasihi makhluk Allah. Bagaimana aku mencintai makhluk Allah. Bagaimana aku memberikan kebaikanku kepada makhluk Allah. Tidak ada yang sempurna dalam hidup kita. Kau, aku, bapakmu, bapakku tidak pernah sama. Paham kau itu? Jangan pernah mengecil diri ketika kau berbeda dengan yang lain. Paham? Jangan mengecilkan diri dan menjelekkan dirimu dan menyalahkan takdir Tuhan ketika kau tak sama dengan yang lain. Yakin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Selagi kau berperilaku baik di muka bumi, maka Allah memaafkan apa yang ada padamu. Kenapa? Dunia ini panggung sandiwara sayang. Allah juga tahu. Ketika hambanya berbuat dosa di muka bumi, Allah juga tahu. Ketika hambanya kelewatan batas, di luar batas kelakuannya, Allah Maha tahu sayang. Jadi gak pernah khawatir. Ya, gak usah kau pikirkan nasib orang lain. Pikirkan nasibmu. Ya, salatmu untukmu, ibadahmu untukmu, puasamu untukmu, ya, pahalamu untukmu, bukan untuk orang lain. Setiap kau berbuat baik, pahalanya bukan untuk orang lain, untuk dirimu. Keuntungan orang lain, tapi pahalanya untukmu. Gak pernah kau memberikan satu kebaikan, pahalanya untuk orang lain, untuk kau. Ya, kau doakan orang mati, semoga dia dilepaskan dari siksa kubur, pahalanya untukmu, kebaikan untuk dia. Paham kau itu? Cukup kau berbuat baik di muka bumi. Ya, nggak usah pikirkan jati dirimu. Kalau kau cacat sekalipun. Pertanyaan apa lagi? Izin boleh naik Bunda untuk menyumbangkan satu lagu Bunda. Maaf sayang,
Ini bunda cuma naikkan kamu aja, bunda cuman ini aja ya, samarkan komen kamu. Oke, ini salah satu panti asuhan RTB yang ada di Medan. Kalau misalnya teman-teman yang mau berbuat baik silahkan ke pantiannya. Tapi bunda nggak bisa selalu mempromosikan panti asuhan karena bunda bukan bagian dari ini sebenarnya sudah ada bagian-bagiannya. Jadi bunda tidak bisa sayang. Ini lab bunda ini sebenarnya lab lab bunda gitu. Kemarin kan bunda udah naikin kamu, tapi nggak bisa setiap saat bunda naikin. Kalau kamu mau berharap, kalau kamu mau masyarakat Indonesia melihat di sini udah bunda naikkan, sudah bunda sebarkan komen kamu, silahkan aja anak-anak bunda. Yang lainnya kalau mau berbuat baik silahkan ke panti asuhan ini. Ini panti asuhan yang ada di Medan, oke? Supaya bunda tidak terbeban, bunda nggak terbebanin gitu loh. Takutnya nanti setiap kali bunda lab kamu minta nyanyi. Setiap bunda juga nggak mau jadi kayak terbebankan gitu. Jadi bunda ini sebenarnya orangnya nggak mau terbebankan juga gitu. Kalau misalnya kamu pingin dikenal panti asuhannya biar dapat banyak yang membantu, sekali-sekali bunda ini. Tapi kalau untuk naik nyanyi, ini bukan temnya untuk nyanyi sayang. Maaf ya sayang, maaf 1000 kali maaf. Pesta THR Space bunda minal aidin wal faizin. Sama-sama Abdul. Bagaimana pencintaan? Apa itu? Apa maksudnya? Bagaimana mencintain yang mencintain tidak mencintain tapi mencintain bapak teman? Apa? Bagaimana mencintain yang mencintain tidak mencintain tapi mencintain bapak teman? Kau nafsu sama bapaknya maksudnya gitu. Nggak salah sih kalau kau nafsu sama bapaknya. Memang selera kau selera bapak-bapak. Bagaimana mencintain yang mencintain tidak mencintain tapi mencintain bapak teman? Maksudnya gimana sih? Kau mencintain seseorang, gimana dia mencintai kau tapi kau nggak mencintai dia? Kau mencintai bapaknya. Ngeri kali berarti bapaknya. Udah kau bayangkan kau ngewong sama bapaknya, hah? Lebih enak lah anaknya yang masih muda bodoh, kok bapaknya udah tua. Mana enak, udah alot. Ya sama anaknya lah. Sama anaknya dong. Enak kan ngewong sama air benih bapak. Ya kan, sama anaknya dong, air benih bapaknya. Ya kan keturunan bapaknya dong yang enakan ngewong sama keturunan bapaknya dong, yang bapaknya lagi dong, keturunannya dong. Bunda salam dari Sibolga. Apa ini? Mana lebih bahagia, punya pendamping atau sendiri, Nek? Seorang nenek kayak gue. Nenek yang cantik dan jelita ini, yang mudah dan ceria ini, yang masih enak di ewong, ya enakan sendiri dong sayang, bebas. Ya kan, ngapain lagi aku hidup bersama? Udah capek aku mengalami hidup bersama, ya. Aku udah pernah bersama, aku udah pernah berumah tangga, aku udah pernah kumpul gebo. Semua hidup berdampingan udah aku lakukan. Ya, udah aku lakukan semuanya, udah enak lah. Ya enakan sendirilah bodoh, enak sendiri dong. Kecuali kalau kau belum pernah merasakan hidup bersama, baru kau rasakan bagaimana rasanya. Nah, kalau kau rasanya enak ya lanjut, iya kan? Banyak rumah tangga yang sudah berderai. Alasannya apa? Ketidakcocokan. Nggak ada kalimat yang lain. Sudah tidak cocok, apapun akan salah semuanya, apapun nggak akan enak, ya. Di ewong pun nggak nafsu, karena udah nggak cocok. Coba cocok, ya, cocok aja. Kalau udah nggak cocok, apapun nggak enak, ya. Nengoknya udah malas, kayak mana mau di ewong. Kalau bisa tidur pun sendiri, udah nggak mau bersama.
Udah nggak cocok itu. Harus minggir, harus berpisah. Gini. Cerita awal mula ngurus serabi dong Mbak. Oke. Ngurus serabi ini aku udah mempersiapkan diri yang begitu berat sekali ya. Aku udah harus siap kena makannya, biayanya. Tapi ternyata ya miara serabi ini nggak perlu keluar modal banyak. Cuman beli makanannya aja. Makanannya juga nggak mahal. Makanannya bisa dibilang nggak mahal, cuma 8 euro. 8 euro bisa buat bisa buat 2 minggu. Jadi 8 euro itu ya taruhlah itu cuman uang jajan buat beli bawang doang gitu. Ya menurut saya sih ngurus serabi ini enak aja ya. Dia bisa berak sendiri, dia bisa kencing sendiri. Nggak seperti ngurus orok gitu loh. Ya kan, dicebokin, dimandiin, dipepek, dipopoin gitu. Enggak, lebih capek ngurus anak ya. Ngurus bayi, kalau pernah ngurus bayi pasti tahu bagaimana susahnya ngurus bayi ya. Malam-malam bangun jam 1:30, 2:30, anak minta susu, berak segala macam. Enggak pernah, selagi dari mulai umur 1 hari sampai umur 3 bulan. Itu kau jangan pernah berharap tidur tenang ya. Jangan pernah berharap tidur tenang. Sebelum anak kau 3 tahun, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh jangan masuk 1 tahun 2 tahun itu baru nyaman kau tidur ya. Dari mulai 1 hari sampai umur anak kau 3 tahun itu mulai enak kau tidur ya. Itu pun tentu enak. Kecuali kalau udah 5 tahun, kalau dia udah bisa berak sendiri, cebok sendiri, itu baru kau nyaman tidurnya ya. Kalau belum bisa berak, belum bisa segala kan, kau jangan harap tidur kau tenang sepanjang malam ya. Kau terbangun di tengah malam. Capeknya ngurus bayi. Untung anakku udah gede, udah punya cucu. Hai Tuhan. Karena aku udah melewatin masanya ya. Aku udah melewatin masa-masa itu. Udah ku lewatin sayangku. Udah enak hidup sendiri dengan miara kucing. Apa nih ngomongnya? Bun, aku kemarin mau dikasih uang THR sama bapak temanku, tapi katanya dia ewong. Ah kau gila lah kau ah. Dikasih THR tapi mau di ewong. Apa itu? Dikasih THR tapi mau di ewong. Kau mau jual diri apa mau jual juli? Jangan ngomong ewong antar kena umpen lagi. Bunda, aku lagi hamil muda, tapi kok nggak pingin ya di ewong. Iya, kayaknya bunda nih kayaknya kan. Kalian tahu nggak hawa-hawamu sakit? Kayak hawa-hawa bunda nih kayak hawa-hawa kayak mana gitu. Mata itu kayak nggak enak, terus hidung itu hawanya kayak gimana gitu. Kalian tahu nggak sih hawa-hawamu sakit? Kayak badan kayak nggak enak gitu. Tapi bunda udah minum obat sih. Mungkin kena air hujan kali kemarin pulang kerja. Biasanya hamil muda pingin di ewong. Kok kau nggak pingin di ewong? Bunda, aku lagi hamil muda tapi kok nggak pingin di ewong. Ya kenapa? Biasanya kalau hamil muda tuh malah bawaannya gatal, pingin ngangkang terus, pingin di ewong aja. Kok aneh?
Ada yang aneh kayaknya nggak sih? Coba kau makan mangga. Bun, bagaimana cara selingkuh sama Nyi Roro Kidul tapi dia suka sama apa? Gimana nggak suka aku? Bun, bagaimana cara selingkuh sama Nyi Roro Kidul tapi dia suka sama apa? Sama Brondong. Nggak ngerti aku baca komen kau. Bun, makanan Indonesia kesukaan Bunda apa? Jawab dong, Bun. Lontong, ketoprak. Ngomong-ngomong ketoprak, aku kan masih ada lontong, ada toge, ada kacang tanah. Apa sih itu? Sibuk kali kucing dua ini ya. Entah apa di kotak-katik. Udah dikasih makan lagi. Kayak nanti Bunda mau membuat ini deh. Mau makan ketoprak ah. Bunda kan ada lontong. Ada lontong, ada kacang tanah, ada toge, ya kan? Kayaknya hari ini mau makan ketoprak ah. Kalian mau nengok lontong Bunda, nggak usah nengok malas aku. Udahlah, nggak usah nengok lontong lah ya. Bun di sini bikin ketupat, Bun. Bikin ketupat tuh nggak repot ya? Apa kata kau? Salah nggak punya hubungan sama suami orang? Anaknya 2. Anaknya yang pertama kakak kelas. Ada istrinya nggak? Salah nggak punya hubungan sama suami orang? Jangan yang aneh-aneh deh ah. Suami-suami orang aja. Kalian ini ah, hawu di ewong kayaknya. Hawu di ewong sama laki-laki orang ya. Ya Allah, serem kali kayak gitu hidup. Hawu pingin di ewong aja sama laki orang. Gila sama laki orang aja. Cari laki yang gak dikenal gitu loh. Aku kalau mau gatal bisa aja aku menggatal. Nggak ada ininya gitu loh. Nggak bisa nengok laki orang bawanya pingin di ewong gitu. Kalau nengok laki orang itu pingin dikangkangin gitu ya. Ya Allah Tuhan. Kayak mana lah hidup kayak gitu. Itu penyakit itu. Harus dibuang itu. Itu penyakit itu. Bahaya itu. Itu apa Bunda? Penyakit itu. Itu penyakit sayang. Itu penyakit namanya. Itu penyakit. Harus dibuang itu. Ya. Itu harus dibuang itu. Itu penyakit itu. Itu penyakit sayang, bukan nafsu itu penyakit. Lama-lama kalian jadi suka sama laki orang. Buang itu. Caranya gimana Bunda? Ya lebih sering ingat Tuhan aja. Ingat karma. Ingat karma sayang. Bila cinta itu bukan terbayang, yang sedang saja. Oke, Fetty Vera mukaku ya. Cinta ini Fetty Vera zaman dulu. Fetty Vera masih muda gitu ya. Bukan saja, yang sedang saja. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan, terlalu cantik jangan, terlalu kaya jangan. Sedang saja. Hidup itu jangan dibikin susah, yang sedang saja. Kok kan kayak Fetty Vera muka aku nih.
Kayak Fetty Vera kan, yang foto di kasetnya kayak gini. Cek kita dengan lagu Fetty Vera ya. Kok jadi kayak Fetty Vera muka aku? Ada aja. Muka Bunda nih banyak kali miripnya ya. Tiba-tiba Fetty Vera. Muka Bunda nih banyak kali miripnya. Iya kan, Fetty Vera zaman dulu. Iya kan, Fetty Vera bener muka aku. Fetty Vera zaman dulu, masih zaman tahun 90-an. Fetty Vera zaman masih muda. Bagaimana pendapat Bunda tentang orang merubah wujudnya, Bun? Bagaimana pendapat Bunda tentang orang merubah wujudnya, Bun? Seperti apa contohnya? Merubah wujudnya seperti apa? Merubah yang misalnya ya gimana ya? Aku nggak tahu itu. Ya kalau dia mencari kebahagiaan, sekarang kalau misalnya dia merubah wujudnya yang dia mau, ya memang udah panggilan hati ya silakan. Tapi kalau cuman bawa gaya ya repot, penyesalan yang ada nanti. Kalau panggilan hati beda mungkin, tergantung nggak bisa ditebak mana merubah wujudnya. Kalau menurut agama ya berbeda pendapat. Bunda kapan menetap lagi di Indonesia? Masih lama sayang. Bunda kalau suka sama yang undang punya suami, Bunda kalau suka sama yang udah punya suami gimana? Bosan aku komen-komen kayak gitu. Bunda kapan menetap di Indonesia? Bunda cantik banget, makasih sayang. Bunda mau audisi. Ntar. Ini nih. Bunda Ratu Kola, ceritain dong bagaimana bisa move on dari Abi. Gimana ya? Kalau cinta itu memang susah move on sebenarnya ya. Tapi cari kesibukan sayang. Jadi kayak kadang-kadang cinta itu memang mengalahkan segala-galanya. Cinta itu membuat kita tidak bisa tidur, tidak nyaman dimanapun kita berada, duduk nggak betah, ya kan? Mata kita seperti ingin memandang dia, mencari-cari dia di sudut manapun, di ujung-ujung manapun, di celah-celah manapun, gitu kan? Cinta itu selalunya pinginnya bersamanya, gitu kan? Sekarang Bunda bisa move on karena Bunda berpikir bahwa ya harus berdoa juga. Berdoa ya, kalau memang dia bukan milikku maka jauhkan. Kalau dia milikku maka dekatkan. Kalau misalnya Bunda, aku masih mencintai dia, jangan jauhkan dia dari aku. Mintalah yang baik-baik. Tuhan, aku mencintainya, jangan jauhkan dia dari aku, gitu. Bunda nggak berani mengungkapkan kalimat yang jauhkanlah dia dari aku tuh, aku nggak berani karena aku menyadari bahwa aku masih mencintai dia. Tapi karena ya sudah merasa puas dengan yang Bunda harapkan, ya udah ketemu, udah ketemu, udah memeluk, udah mencium gitu ya. Udahlah, kayaknya Bunda udahlah, aku nggak mau terlalu beban memikirkan dia. Kalau memang jodoh ya, kalau memang ada waktu, kalau ada pertemuan yang bisa bertemu ya ketemu, kalau nggak ya sudah. Aku juga nggak memikirkan yang lain, aku masih memikirkan cintaku yang siapa tahu ada lelaki di sana yang lebih aku mencintainya. Dengan aku mencoba untuk gatal dengan orang lain, maka
pelan-pelan bisa move on dari dia. Makanya kalau kita merasa bahwa laki itu nggak bisa kita milikin, maka gatalkanlah dirimu untuk orang lain, supaya orang lain itu bisa menjadi tempat kau bermesra-mesra. Itu aja. Kayak siapa gini? Kayak siapa ya? Dina artis cilik siapa gitu? Puput Nopel ya? Kayaknya Bunda nih. Kayaknya iya sih. Loh, kenapa kereta api itu berhenti di situ? Hawa-hawa sakit tuh gak enak. Bunda, semalam aku mimpi kucing Bunda meninggal. Berarti kucingnya panjang umur. Gimana? Apa rasanya menjadi seorang diva? Pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu dijawab sih, tapi realitinya seperti itu ya kan. Saya ini, I sering bermimpi dikala I itu memanglah terkenal kan. Orang cakap I viral kan, I viral gitu. Diva. Bila I bicara tentang diva, memanglah orang suka tengok saya kan. Orang kenal saya dari mana saja, ya kan. Sebab itulah bila orang cakap saya diva, nyaman tak? Okay lah. It's okay. I'm so very good, but I'm not down. I like diva. Stakatnya lah ya, bila diva itu kan, setakat saya jadi diva itu bukannya seenak semau saya, tapi dah jadi dah tak boleh lawan, dah macam ni. Tuhan dah kasih kita macam ni, dah terkenal. Apa nak cakap kan, macam kadang macam pusing lah kan, macam tak tahu nak buat apa kan. Habis orang dah kenal kita, macam mana nak buang muka pun tak boleh, nak menghindar pun daripada orang tak boleh. The public can see me anywhere when I'm going to any place, you know. I don't understand, too boring, right? Jadi bila tanya saya, memanglah senang sikit lah jadi diva ni. Sebab apa ya? Sebab terkenal kan, mana-mana orang tahu kita kan. Okay kan, takkan saja berjalan dengan bertudung, takkan macam tu kan. Nampak muka ni sikit tak apa-apalah kan. Jangan senang hati, okay kan. Enjoy lah nya. Tak kisah orang cakap saya diva kan. Tak kisah orang cakap saya diva kan. Sebab diva dah jadi. Nak buat apa? Apa nak jadi masalah? Setakatnya ni dah jadi dah jadi diva. Orang pun tengok kita mana-mana tak tahu. Bunda Kola ya, diva kan, viral kan. Dari ujung ke ujung. Negeri mana yang tak kenal saya? Bunda Kola daripada Singapura, Malaysia, Brunei semua dah kenal dah. Sekejap lagi dunia lah. Diva of the world. I'm so happy guys. It's okay. Alhamdulillah kan. Kau mirip Lisa Blackpink mah? Iya. Kau mirip Lisa Blackpink Bunda? Iya. Tengok Lisa Blackpink kan? Mirip Lisa Blackpink kan? Iya.
yang mirip Lisa Blackpink. Iya sih, memang mirip Lisa Blackpink. Udahlah ya, Bunda muak lah. Lisa keriput. Diamlah kau, cemburu kali kau nengok aku cantik, babi. Bunda kok mirip bidadari surga Firdaus. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga doa kau semoga doa kau dijabah oleh Allah. Adalah penonton lama dan restart live-mu. Apa nih maksudnya? Ini apa maksudnya nih? Gimana itu? Adalah penonton lama. Kayak mana maksudnya ini? Lacak interaksi dengan mudah dari penonton bertanda. Caranya gimana? Udah, terus gimana? Kakak Korla mirip Julie. Kau jangan mirip-miripkan aku sama orang nggak kenal ya. Aku nggak kenal sama dia. Aku kenal sama Blackpink, ya. Aku kenal dengan Blackpink. Kau samakan aku dengan yang aku kenal. Jangan sama orang yang aku kenal, ya. Ai satu sekolah dengan Blackpink tuh. Masa sekolah tuh kita sama. Ai seumuran dengan Blackpink. Blackpink tuh dia kawan saya sekolah dulu, ya. International school together, ya. Blackpink terkenal daripada di Korea. Ai terkenal pada di Jerman, ya. Blackpink tuh sahabat saya. Dulu kita satu sekolah dengan dia, sama-sama punya cik guru. Satu cik guru kita tuh, ya. Kita satu cik guru lah. Bodoh kau, ya. I dengan Pink tu memang sahabat dah lama dah. Blackpink tu itu kawan saya dulu. Masa dekat sekolah. Biasalah. Ya. Kita satu cik guru. Kau tanya sama cik guru aku. Bunda cerita dong gimana Bunda bisa terkenal menjadi Ratu Live. Ceritanya panjang lah. I tak boleh cerita. Akak tak boleh cerita dengan kau. Pasalnya panjang sangat cerita ni. You tengok Google je baik. Kau tengok Google. Kau scroll Google tu. Kau klik aku. Kau tengok daripada situ, ya. Nanti ada penerangan daripada pemberitahuan tentang hal saya, ya. Masa nak menceritakannya perlu masa, ya. Kena kau pergi datang ke rumah aku. Kita bercerita. Aku menceritakan semua apa pasal aku. Kenapa aku famous dekat medsos ni. Aku cerita dengan kau kalau kau bertemu dengan aku. Tapi aku tak mau cerita daripada pasal aku dekat sini sebab panjang ceritanya, ya. Tak cukup 5-6 jam, 10 jam, ya. Penat aku. Jadi kau tak payah suruh aku cakap pasal aku terkenal kenapa, apa hal ke, aku tak boleh cakap sebab panjang sangat. Kau boleh pergi Google, kau tengok di Google, kau scroll Google tu, kau klik nama aku, Bunda Korla Sang Diva. Bunda Korla Sang Diva, ya. Dengan segala celetahan dan hujatan. Dengan segala cecelan dan hujatan yang berkenaan perserikatan. Bunda tahu kata kota Jambi. Bunda tahu kota Jambi. Bunda tahu kota Jambi. Kota Jambi? Enggak. Belum pernah Bunda ke kota Jambi. Jambi? Jambi pernah, tapi enggak di perkotaannya. Jambi. Kayak Bunda pernah ke Jambi. Cuman pusat kotanya Bunda nggak pernah tahu di bagian mana. Kalau ke Jambi Bunda pernah. Aku pernah ke Jambi. Tapi ke pusat kotanya Bunda nggak tahu.
Jambi sama Lampung sama nggak? Lampung beda ya. Jambi itu di bawah Palembang kan? Yang Bunda pergi itu Jambi apa Jamba sih? Yang Bunda emang selain Jambi ada nggak Jamba apa Jambar gitu, nggak ada ya? Dari Pekanbaru tuh Jambi kan? Kayaknya Bunda pernah deh ke Jambi. Pernah deh. Tapi Bunda nggak tahu kotanya di mana. Bunda cuma sampai di daerah-daerah yang tempat penjemputan naik mobil yang kalau kita dari Pekanbaru situ aja paling Bunda. Aku pernah ke Jambi, tapi bukan ke kota-kotanya, kotanya nggak tahu di mana posisi kotanya itu. Jauh nggak dari? Hah? Bunda lo puasa full 1 bulan nggak? Enggak. 2 hari. Kalah 2 hari. Rambut Bunda kok ada putih-putihnya. Bunda ketombe ya? Mana? Uban sayang. Bunda kan udah ubanan. Uban sayang. Bunda kan udah tua sayang. Udah setengah abad. Udah tua Bunda. Uban sayang. Udah tua aku. Siapa tadi komen? Bunda kapan tarik muka? Udahlah muak aku ya. Udahlah Bunda muak ya. Bye semuanya. Aku muak. Bye.